Judulnya dan slogannya selalu sama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ya saudara perhatikan hal-hal tersebut masih sering dan sangat sering terjadi. Itu cuma olah oknum. Oknumnya dari Sukabumi pindah ke Depok. Dari Depok pindah nanti ke Lampung lagi. Dari Lampung pindah ke Jakarta. Jakarta pindah ke Surabaya. Pindah ke Malang. Pindah aja terus oknumnya. Jadi ajaran mengenai la ikraha fid din yang ada di Al-Quran itu perlu dipertanyakan sih, sangat perlu dipertanyakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Gereja yang sudah ada IMB-nya tetap disuruh bubar, gereja yang gak ada IMB-nya disuruh bubar. Setahu saya sejauh ini hanya iblis yang gak mau melihat ada orang yang beribadah kepada Elohim. Selebihnya preman pun, seorang pecundang pun, preman, mafia pun tetap menginginkan manusia beribadah. Nah, di sisi lain ada manusia yang konon kata yang beragama dan slogannya la ikraha fid din, tetapi senantiasa mengganggu orang lain untuk beribadah. Ini manusia atau memang iblis sih? Karena bagi saya ya, dalam pemahaman saya dan ajaran yang saya imani, hanya iblis yang tidak menginginkan manusia menyembah Elohim. Hanya iblis saja yang tidak mau ada manusia yang menyembah Elohim. Jadi kalau ada manusia yang mengganggu orang lain untuk beribadah, itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya itu berapa persen. Jangan-jangan tubuhnya manusia tapi jiwanya iblis. Coba deh, perlu dipikirkan ini oknum atau bagaimana. Ini kumpulannya udah sekandang-kandangnya ini kumpulannya ini. Dari Sukabumi, baru juga kasus di Sukabumi, pindah lagi ke Depok. Kompak banget ya oknum-oknum ini ya. Kalau saya sih nggak setuju dibilang oknum, lebih setuju dibilangnya inisialnya Islam aja gitu. Kompak banget gitu yang inisial Islam ini, mengganggu orang lain untuk beribadah. Di mana sih urat malunya? Di mana slogan la ikraha fid din? Atau hal juga yang sering diucapkan, lakum dinukum waliyadin. Apaan itu? Lakum dinukum waliyadin. Praktek dong. Atau piagam Madinah yang pernah ditulis oleh Muhammad. Coba bisa nggak praktek dong? Jangan cuman kamkum. Coba prakteknya mana? Kalau cuman sekedar ucapan mudah kan? Tertulis mudah kan? Jadi wajar kalau Edis TV meminta banyak hadis dan ayat yang perlu dihapus karena memang nggak sesuai dengan prakteknya. Atau mungkin Pak Said bin Ibrahim juga pernah menyatakan hapus sekian banyak ayat yang ada di Al-Quran. Ya karena memang prakteknya percuma gitu. Percuma. Sangat percuma. Jadi ya silakan direnungkan kembali gitu. Saudara itu punya hati seperti hatinya manusia, punya nurani seperti nuraninya manusia, atau memang seperti kera-kera di luar sana? Perlu dipertanyakan. Biarkan setiap umat beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, nggak perlu diganggu gugat, apalagi di persekusi. Itu moralitasnya perlu dipertanyakan. Kiranya untuk saudara-saudara Kristen yang ada di Depok, dengan kasus seperti ini semakin menguatkan iman percaya kita kepada Yeshua. Bagaimana ajaran kasih yang Yeshua ajarkan kepada kita, bukan seperti ajaran itu la ikraha fid din slogannya, tapi prakteknya bagaimana? Memalukan. Atau lakum dinukum waliyadin, tapi perhatikan bagaimana prakteknya, sungguh memalukan. Apalagi yang demo-demo itu yang tadi saya perhatikan dalam beberapa video saya coba scroll, saya perhatikan banyak sekali dari orang yang angkat spanduk itu sambil pegang rokok, yang mana rokok itu hukumnya makruh. Terus ada juga yang nggak pakai jilbab, bahkan pakai gunungnya kemana-mana. Itu kan memperlihatkan aurat. Daripada ngurusin orang untuk tidak boleh beribadah, mending urusin aurat kalian dan kelakuan kalian. Praktekkan ajaran agama kalian. Jangan cuman beragama tapi nggak berakal. Kalau memang nggak berakal, lebih baik nggak usah beragama, hidup aja di Ragunan. Sekian, terima kasih. Kalau sakit hati, mohon maaf. Shalom. Kiranya Yeshua semakin senantiasa memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Dia saja. Di luar Yeshua hanya ada kebinasaan. Shalom.